saya ingin cerita sebenarnya apa sih yang berubah terjadi sehingga terjadi. Kita tahu sampai 2016 saya menganggap beliau masih memihak kepada rakyat. Sampai menteri-menteri yang memihak kepada rakyat itu diberhentikan. Kita tahu semua saat itu Rizal Ramli diberhentikan, Sudirman Said diberhentikan, kemudian Anies Baswedan diberhentikan, Ferry Musilaban almarhum diberhentikan. Jadi hampir semua menteri yang menyuarakan kepentingan rakyat itu diberhentikan. Dan digantilah dengan menteri-menteri berbasis pengusaha. Jadi terjadi perubahan di 2016 dan sampai sekarang sebagian besar menteri berbasis pengusaha. Dan Pak Gatot, Pak Batiar Armansyah pernah di kabinet. Terbayang nggak menteri-menteri itu kalau berkumpul pengusaha itu apa yang kira-kira dibahas? Saya tidak melihat lagi ada menteri berbasis aktivis dan memperjuangkan rakyat. Sekarang tidak ada. Akhirnya terlalu bodoh kita kalau mengharap bahwa ada dalam pemerintahan yang memikirkan rakyat. Jadi saya kaget kalau ada orang yang berharap kepada mereka. Jadi itu tanda belok yang sangat tajam di 2016. Di 2015 kita masih perang. Kejar papa minta saham, kejar Freeport, kejar yang lain. Tapi setelah itu mulai 2017 tambang nikel diserahkan ke Cina. Semua undang-undang yang menghalangi investor itu diubah. Sampai puncaknya Omnibus Law. Itu semua diubah. Jadi saya katakan tikungan kudeta oligarki berbasis investasi terjadi di 2016 dan berlanjut di 2000 dan sampai sekarang. Nah, ini berlanjut sampai sekarang termasuk partai politik juga diambil alih. Jadi kekuasaan sekarang adalah kekuasaan oleh para investor. Jadi bukan kekuasaan politik. Politik adalah alat investor untuk mengobjektifkan kepentingan subjektif dia. Itu istilah yang sering saya pakai. Apa yang dimaksud mengobjektifkan kepentingan subjektif adalah mereka kongko-kongko para pengusaha ini menyatakan ada yang menghambat nih investasi kita. Maka hubungi partai politik, kota partai politik, kami punya ide mau mengubah undang-undang ini, maka diubahlah undang-undang itu. Jadi sederhana sekali negara ini sekarang. Kalau dulu Pak Gatot pernah menyatakan berapa angka menguasai negara, sepertinya sekarang tidak perlu lagi Pak. Mereka kongko 10 orang selesailah negara ini. Ya. Nah, yang menariknya undang-undang ini karena seakan-akan terpesan dari suatu negara. Dalam ini Cina, seakan-akan terpesan dari satu negara. Saya kasih contoh paling nyata Rempang lah, yang paling baru. Coba bayangkan bulan Juli kunjungan Presiden ke Cina dan Bahlil menandatangani MOU dengan perusahaan Cina. Bulan Agustus keluar keputusan Menko Perekonomian menyatakan bahwa itu proyek strategis nasional. Bulan September penggusuran dilakukan. Dan 28 September harus dinyatakan kosong. Oke. Apakah yang secepat itu terjadi kalau bukan karena sudah negara ini sudah diambil alih oleh investor dalam dan luar negeri. Nah, jadi janganlah berkelit bahwa politik masih menguasai, hukum masih menguasai. Saya menyatakan sudah tidak ada kekuasaan di negeri ini kecuali yang punya uang. Dan mereka sudah dibeli. Kita telusuri pernyataan
beberapa pejabat pernyataan beberapa pejabat Presiden Jokowi 2019 pada saat kampanye menyatakan siapapun ini Jokowi soal menghambat investasi saya akan kejar dan hajar. Coba bayangkan seorang presiden menyatakan kata kejar dan hajar. Ya Pak Jenderal Gatot, kalau jenderal bisa ngomong tembak maka prajurit langsung nembak. Ini presiden menyatakan hajar. Nah, kemudian Jokowi itu tanggal 14 Juli 2019 itu kampanye presiden. Artinya saat itu mungkin oligarki sudah menyatakan keluarkan pernyataan keras kalau mau menang. Karena tidak lagi perhatikan rakyat. Tidak ada pembelaan rakyat saat itu. Adalah kita hajar. Tanggal 3 Desember 2021 setelah menang, Jokowi perintahkan Kapolri copot Kapolda yang tak kawal investasi. Makanya jangan heran pada saat pesawat mengantar tenaga kerja asing Cina datang ke Sulawesi Tenggara itu dikawal oleh polisi. Dikawal karena akan dicopot kalau dia enggak dilakukan. Nah, kemudian Pak Luhut Desember 2022, 1 Desember, Luhut ancam buldoser orang-orang yang halang-halangi investasi ke RI. Di buldoser. Semua kata-kata yang terlalu kasar kepada rakyat demi investasi sudah keluar dari pemimpin tertinggi negeri ini. Jadi kalau yang rempang itu hanya pelaksanaan daripada instruksi tertinggi dari pemimpin negeri ini. Nah, berapa hari lalu Menko Polhukam yang saya sering teman diskusi, yang saya menganggap ini Prof. Mahfud MD, di Rempang bukan penggusuran tapi pengosongan lahan. Saya sampai kehilangan akal sehat memaknai kata-kata ini. Pengosongan lahan itu adalah tujuan. Penggusuran adalah cara. Sama dengan land clearing. Land clearing itu tujuan. Membakar adalah cara. Bayangkan seorang profesor doktor bisa mencari berkamuflase dengan kata-kata demi pembenaran. 2 hari lalu keluar lagi pernyataan menteri, mantan Panglima TNI, menteri ATR, menyatakan mereka tidak punya sertifikat. Mana ada tanah adat punya sertifikat? Ya, HP juga. Nah, terus datang investor dari Cina yang tidak punya apa-apa bisa menggusur rakyat yang ratusan tahun ada di sana. Punya apakah investor Cina itu? Gak punya apa-apa. Punya presiden mungkin. Oh, gitu ya. Punya uang. Dan mohon maaf, Rempang ini adalah puncak gunung es yang terjadi banyak di tempat lain. Banyak di tempat lain, Morowali, Sangihe, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Barat. Jadi penutup saya berharap mari selamatkan negeri ini dari tangan-tangan investor yang dibungkus investor. Saya ingin katakan, jangan kita dikelabui dengan kata investor. Investor itu bisa menjadi aneksasi bangsa ini. Hanya investor hanya bisa dikatakan investor apabila memberikan 5 manfaat. Kalau tidak memberikan ini maka dia penjajah. Oke Pak? 1, meningkatkan pendapatan negara.
Yang kedua, mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Yang ketiga, menampung tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan dinikmati oleh rakyat. Itu baru investor namanya. Kalau 5 hal ini tidak terjadi, maka dia adalah penjajah. Jadi jangan sampai yang diundang mereka ini adalah penjajah.